Akhirnya ada 8 episode, kurang lebih ada 8 jam buat maraton nonton One Piece Netflix season 2. Pas buat nunggu buka atau nunggu sahur ya sekalian. Karena ya nggak sabar aja, dan setelah kelar nonton kayak ada yang pingin diomongin, kayak kesan pertama setelah nonton One Piece Netflix season 2. Bareng aku Kristau, yuk obrolin. Tapi sebelumnya bentar dulu nih. Disclaimer dulu, ini murni impresi pribadi, bukan review teknis ala-ala kritikus film ya. Anggap aja kayak lagi nongkrong bareng terus aku nanya kayak, udah nonton film ini belum? Gimana menurutmu? Ya kayak gitu aja lah. Jadi ini kayak sangat subjektif banget ya. Dan jika teman-teman punya pendapat lain, nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Dan secara keseluruhan season 2 ini kayak terasa jauh lebih wah ketimbang season yang pertama. Kayak world buildingnya itu makin luas, setting tempatnya makin terasa hidup, dan visual efeknya makin naik kelas. Dan yang aku sadar ini, season ini makin banyak masukin filler cerita sama karakter yang sebenarnya secara timeline itu belum waktunya muncul. Tapi udah nongol aja. Tahu kan siapa aja yang aku maksud? Kalau kalian nonton review kru topi jerami di channelnya Bang Mendy, kalian bakal ngerasa kalau chemistry mereka udah kental banget. Di season 2 ini Inaki, Makenyu, Emily, Jacob, dan Tas udah ngerasa nggak tertekan lagi kayak di season yang pertama. Emosi mereka kayak lebih dapat, dan chemistry inilah yang bikin aku khususnya betah nonton meski plotnya makin kompleks. Terus lihat nih settingnya. Mulai dari Lockton yang kerasa left in banget, kemegahan Little Garden, sampai atmosfer dinginnya Drum Island. Netflix kayak nggak mau potong jalan soal budget nih. Setiap pulau punya kepribadian yang unik, dan kayak kita beneran lagi diajak wisata ke Greenland. Coba prihatiin. Lockton pasin keramaian di eksekutor Roger. Ramainya orang-orang di situ ketika kru topi jerami berbelanja, terus kostumnya nih. Itu kayak aku ya ngerasanya kayak nggak kayak cosplay murahan gitu. Bajunya itu kayak ada teksturnya, aksesoris dikit kecil-kecil gitu, dan ada efek lecet-lecetnya kayak emang sering dipakai kostumnya. Jadi ini kayak menurutku penting banget buat ngebangun rasa realistisnya. Dan ngomong-ngomong, di sini kru topi jerami live action kayak kelihatan lebih kaya ya, soalnya bajunya ganti-ganti. Dan baju yang dipakai oleh kru topi jerami tersebut itu muncul di berbagai sampul majalah Shonen Jump One Piece. Terus balik lagi nih ke Lockton. Padahal Taskalar udah spoiler soal aksi Zoro di episode 3 yang menurutnya aksinya sangat bagus. Tapi buat aku pribadi, kesan pas Zoro milih pedang di toko Ippon Matsu itu jauh lebih ngena menurut aku sih. Nggak tahu kenapa kayak kesannya itu Ippon Matsu pas ngasih pedang dah kayak Zoro, terimalah pedangku ini untuk mendukung petualanganmu. Itu dapat banget jiwanya. Terus soal karakter yang muncul kecepatan. Karakter dan plot tambahan tersebut awalnya mungkin aneh, tapi menurutku mungkin itu cara bagaimana mendukung organisasi Baroque Works yang diperkenalkan sebagai ancaman yang lebih sistematis, mirip sindikat kriminal modern. Lalu karakter Smoker. Menurutku efek asapnya keren banget sih. Bukan pas lagi bertarung, tapi pas lagi naik motor. Wis kerennya. Terus pas angkat cerutunya. Terus ngomongin karakter yang baru lagi itu kayak kemunculan Miss Alsande alias Nico Robin. Dan jujur aja nih, di season 2 ini kayaknya mereka lebih berani ngasih fan service yang sedikit lebih dibanding season yang pertama, ya kan? Kalian yang jeli pasti ngeliat. Terus pas momen naik
Reverse Mountain. Jujur di situ aku ikut deg-degan pas mereka nanjak. Rasanya kayak ikut naik roller coaster. Meskipun ya nggak seseru di anime, tapi vibes-nya menurut aku dapat banget. Apalagi nanti pas ketemu Labon. Terus kan waktu itu kan wawancaranya bahwa Makenyu bilang bahwa setting Labon itu real. 巨大な本当に巨大なセットでした。 Bukan cuma CGI hijau doang. Jadi perpaduan CGI dan praktis ini menghasilkan efek yang pas banget yang membuat Labon kerasa gede dan nyata. Tapi yang paling disayangkan nih, yang padahal ditunggu-tunggu, percakapan ikonik Krokus dan topi jerami menurutku sangat kurang banget nih. Apalagi soal jengkelinnya Krokus. Dan pindah lagi setting tempat di Whiskey Peak. Menurutku puncaknya duel ya, meskipun aku nggak bilang ini yang terbaik, tapi puncak duel di season 2 ini ada di tangan Zoro. Tapi ya tadi aku bilang kurang puas bukan pas Zoro lawan pemburu ya, tapi pas lawan Miss Monday. Aku kira pas lagi buka baju tuh beneran berotot loh gitu loh. Kan keren banget. Ternyata ya nggak terlalu, agak meleset dari ekspektasi. Terus aku ngomong duel yang lain gimana? Ya ini alasan kenapa dari tadi aku nggak mau ngomongin duel di seri yang kedua ini. Kesanku melihat duel di season 2 ini tuh kayak lagi nonton aksi butai atau live stage Jepang dengan setting tempat yang lebih wah aja gitu. Tapi ada duel yang seru lagi nih. Duel antara Sanji melawan karakter favorit Inaki Godo ini, si anjing berpiyama dengan machine gun. The otter wearing pajamas, riding a vulture with a machine gun. Mr. 13 dan Miss Friday. Itu lucu banget sih menurutku. Ya meski di sini Sanji diperlihatkan agak kewalahan gitu, tapi duelnya itu seru dan lucu, kayak lagi ngusir hewan liar gitu. Tapi ngomongin soal duel, ada satu lagi nih yang menurut aku kayak aduh, yaitu duel melawan Mr. Tree. Padahal yang meranin itu David Dastmalchian. Menurut aku udah kayak aktor kelas A gitu. Kostumnya juga udah komik akurat banget. Tapi plotnya masa kayak cuma lari, goyang tangan, terus kepukul pingsan. Agak kecewa sih. Sama satu lagi nih, taruhan berburu antara Zoro dan Sanji. Di sini malah jadi kayak kerja kelompok. Padahal kan seru ya. Mereka itu kayak ketika taruhan berburunya ditampilkan, rivalitasnya itu kelihatan banget ya kan. Tapi untungnya di sini penampilan raksasa Dory dan Brogy, terus dinosaurusnya, CGI-nya itu menurutku udah bagus. Ditambah interaksi antara aktor manusia sama raksasanya kerasa natural. Nggak berasa kayak tempelan CGI murahan. Dan terakhir, kita ke Drum Kingdom. Dan bintang utamanya adalah tentu saja Chopper. My name is Tony Chopper. Yang lucu parah kawaii gitu. Untungnya di sini dia terhindar dari tragedi Ugly Sonic ya. Syukurlah di sini Netflix berhasil bikin Chopper imut dan masuk akal di dunia nyata. Tapi ya, lagi-lagi dalam hal duel, kalau berharap Chopper bakal pakai perubahan wujud pas lawan ajudannya Wapol, mending tahan dulu ekspektasinya. Karena kenapa? Dan tolong, jangan ingetin aku soal Sanji yang muter-muter ya. Jadi itu semua yang mungkin aku pingin utarakan setelah aku nonton One Piece Netflix season kedua. Dan menurutku ya emang jauh lebih luas, visualnya emang lebih manjain mata, tapi emang ada beberapa poin di bagian action khususnya menurut aku yang harusnya lebih baik sih. Kalau menurut kalian gimana? Bagian mana yang paling bikin kalian teriak wah pas nonton, atau ada hal yang bikin kecewa juga? Tulis di kolom komentar ya.
Dan mungkin cukup segini saja video kali ini. Aku Kristau, sampai jumpa di video berikutnya. Jane!